Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikan Pradana Variansyah dengan NIM 23305111102. Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mendalami dan memahami salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 adalah landasan hukum tertinggi yang mengatur bagaimana negara kita berdiri, berfungsi, dan berkembang. Ini bukan hanya sekedar kumpulan pasal dan ayat, tetapi juga representasi dari nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Sebelum kita memulai ke penjelasan yang lebih rinci atau latar belakang sejarah pembentuknya UUD, saya akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah saya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, ini menandakan bahwa saya bangga menjadi warga atau rakyat Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang sejarah pembentukan UUD 1945. Sebelumnya saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di sini saya hanya membacakan yang pembukaannya saja untuk sebagai contoh ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu hanya pembukaan. Jadi saya hanya membaca pembukaannya saja, karena kita akan melanjutkan penjelasan tentang latar belakang sejarah pembentukan UUD 1945. Nah, sejarah UUD 1945 bermula dari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Setelah melalui perjuangan panjang, baik melalui perlawanan fisik maupun diplomasi, bangsa Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan ini harus segera diikuti dengan pembentukan dasar negara yang akan menjadi panduan dalam menyusun pemerintahan yang baru merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh I.R. Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. UUD 1945 disusun dalam waktu yang relatif singkat, namun penuh dengan pertimbangan yang mendalam untuk memastikan bahwa dokumen ini mampu mencerminkan semangat kemerdekaan dan keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Adapun di sini struktur dan isi UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pembukaan, batang, tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang sangat penting karena mengandung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di dalamnya terdapat 4 alinea yang mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, mulai dari pernyataan kemerdekaan, pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, hingga tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, batang tubuh. Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab yang mencakup 37 pasal dan merupakan bagian yang mengatur tentang struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai aspek kehidupan kenegaraan lainnya. Beberapa bab yang sangat penting diantaranya adalah bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 4 tentang kekuasaan kehakiman, dan bab terakhir tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, aturan peralihan dan aturan tambahan. Aturan peralihan dan aturan tambahan berfungsi untuk menjabatani peralihan dari sistem pemerintahan lama ke sistem yang baru berdasarkan UUD 1945, serta mengatur hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam batang tubuh. Adapun fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memiliki fungsi-fungsi yang sangat vital dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa fungsi utama dari UUD 1945. Yang pertama, landasan hukum tertinggi. UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang ada harus sesuai dengan UUD 1945. Ini berarti bahwa tidak ada hukum atau kebijakan yang boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka UUD 1945 yang akan menjadi acuan utama. Yang kedua, pengaturan struktur dan fungsi pemerintahan. UUD 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara didistribusikan dan dilaksanakan di dalamnya. Terdapat pengaturan tentang lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan lain-lain.
Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip check and balance, sehingga tercipta pemerintahan yang adil dan efisien. Lalu yang ketiga, penjamin hak asasi manusia. UUD 1945 juga berfungsi sebagai penjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen, hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial diatur secara eksplisit. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, pedoman dalam pembuatan kebijakan publik. Selain sebagai sumber hukum tertinggi, UUD 1945 juga menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kedaulatan rakyat. Perjalanan amandemen UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah statis. Ia telah mengalami perubahan yang disebut amandemen, guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999 yang merupakan respon terhadap tuntunan reformasi yang menginginkan demokratisasi yang lebih luas serta desentralisasi kekuasaan. Hingga tahun 2002 telah dilakukan 4 kali amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan seperti pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelum amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering kita sebut MPR. Amandemen mengubah mekanisme ini menjadi pemilihan langsung oleh rakyat yang mencerminkan prinsip demokrasi langsung. Pembatasan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu individu. Penguatan hak asasi manusia, amandemen UUD 1945 juga memperluas dan memperkuat pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas pendidikan yang diatur secara lebih rinci dalam bab terakhir. Desentralisasi dan otonomi daerah. Amandemen juga memperjelas hubungan antara pusat dan daerah dengan memperkuat prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah dokumen yang dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perubahan waktu dan kebutuhan bangsa, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Pentingnya memahami dan mengamalkan UUD 1945. Memahami Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal yang sangat penting bagi kita semua, karena ia bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga kompas moral yang mengarahkan bagaimana kita sebagai warga Indonesia harus berperilaku dan berinteraksi dengan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu mematuhi dan menjaga UUD 1945. Ini berarti kita harus memahami hak dan kewajiban kita, serta berperan aktif dalam kehidupan bernegara dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi ini. Selain itu, penting juga bagi kita untuk selalu waspada terhadap setiap upaya yang berpotensi merusak dan menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Sebagai penjaga konstitusi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa UUD 1945
tetap menjadi landasan yang kokoh bagi keberlangsungan negara Indonesia. Jadi, kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 menjadi fondasi yang mengatur bagaimana kita sebagai warga negara berinteraksi dengan negara dan bagaimana negara memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami dan menghayati isi dari UUD 1945. Dengan demikian, kita dapat turut serta dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dasar yang ada dalam konstitusi ini. Memahami UUD 1945 juga berarti memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta memahami bagaimana seharusnya kita berperan dalam kehidupan bernegara. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ia adalah simbol dan kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 serta berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai warga negara yang baik. Jadi kita semua harus selalu mengingat bahwa kita itu rakyat Indonesia, warga Indonesia. Kita harus selalu mematuhi undang-undang yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dahulu penjajah memperjuangkan Indonesia agar tidak direbut oleh negara lain. Sekarang kita sebagai rakyat Indonesia harus melindungi apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Baik, hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada pengucapan yang salah, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.